Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nisa SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Unggul Nur dan Ibu Siti Makita sebagai pemateri, dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Unggul Nur. Pertama-tama, kalian bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang yang sangat berbahagia ini. Salam berkirim salam adalah sama-sama rasa disajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah telah memberikan kepada kita kayanya jiwa, kayanya moral. Adapun acara hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2023 kita akan melaksanakan serangkaian acara desiminasi budaya positif yang mencakup disiplin positif, perubahan paradigma belajar positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar dan lainnya. Adapun rangkaian acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, kata-kata sambutan dari kepala sekolah, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan terakhir adalah menutup. Acara yang pertama, agar acara kita diberi kemudahan serta kelancaran, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Kepala. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat diiringi dengan salam, sama-sama kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga sekalian. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru yang telah berkenan hadir dalam rangka presentasi oleh saudara kita Ibu Masyita, yaitu dalam rangka untuk menunjang atau prosesi seseorang guru yang disebut dengan calon guru penggerak. Pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan ini kepada Ibu Masyita dalam menyampaikan modulnya nanti atau makalahnya nanti mengenai desiminasi budaya positif. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di sini perlu kami tegaskan bahwa kami dalam hal memberikan dukungan terutama kepada CGP ini semuanya sama. Calon-calon CGP siapa saja yang telah ikut ataupun sedang ikut, kami memberikan kesempatan yang sama. Artinya pihak sekolah tidak keberatan sama sekali dalam rangka menunjang proses alur yang harus dilalui oleh seorang CGP untuk mensukseskan menjadi guru penggerak. Maka dalam hal ini sebelumnya juga kami mengingatkan bahwa kita pada hari ini tanggal 27 Oktober ini merupakan hari terakhir pendaftaran CGP khususnya untuk wilayah Aceh Besar. Ini baru 4 orang dari sekian banyaknya kita dan mempunyai wawasan yang sangat luas, kemudian mempunyai kesempatan yang sangat-sangat luas. Sampai detik ini baru 4 orang yang sudah melapor dan saya tanda tangani siap untuk ikut CGP. Coba bayangkan dan Bapak
bertahan hidup adalah untuk mencari kesejahteraan. Saya sudah sampaikan di grup, berkali-kali saya sampaikan bahwa salah satu untuk menuju kesejahteraan kita adalah dengan mendapatkan suatu tunjangan lebih. Tunjangan lebih di sini sudah jelas-jelas dinyatakan di implementasi ataupun di aturan-aturan di CGP itu adalah bila kita lewat jadi guru penggerak, ini adalah jalan yang sangat manis buat kita untuk mensukseskan sertifikasi. Bebas tes sertifikasi. Coba lihat sekarang, orang yang tes sertifikasi cukup payah lewat, payah sekali lewat. Kenapa kesempatan ini disia-siakan? Kenapa? Ini khusus yang belum lewat sertifikasi. Semua yang sudah punya NUPTK berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Kenapa ini dibiarkan? Takut jadi kepala sekolah? Tidak mesti. Bahwa jangan takut ikut CGP nanti dicari kepala sekolah. Jangan. Salah satu syarat menjadi kepala sekolah dengan ada sertifikat CGP. Akan tetapi itu semua terjadi bila kita bersedia, kita untuk dicalonkan sebagai kepala sekolah. Kalau kita tidak bersedia, tidak akan jadi. Jangan takut ibu-ibu, jangan takut. Saya sangat menyayangkan ini kesempatan ini sampai pukul 12 malam nanti, ya. Kesempatan ini, tolong bagi yang belum, yang sudah ada NUPTK, bagi yang muda-muda, silakan isi aplikasi ini. Moga ibu-ibu bisa benar-benar terjadi apa yang diinginkan oleh pemerintah, mendapat kesejahteraan dari ibu-ibu, yaitu bebas tes PPI. Oleh sebab itu, untuk mencari kesejahteraan, inilah peluang. Kenapa kita sia-siakan? Pertanyaan harus diberi tanda tanda tanya dengan warna merah 5. Kenapa disia-siakan? Tanda tanya warna merah. Apakah kita tidak mengerti dengan hal yang demikian? Maka saya suruh baca di situ. Tolong dibaca. Apa tujuan sebenarnya dari CGP ini di bidang kesejahteraan? Di bidang yang lain adalah untuk menunjang pribadi kita, lebih luas wawasan kita, memudahkan kita untuk mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Itu dia, mencerdaskan anak bangsa. Jadi tujuan pemerintah jalan, kesejahteraan kita juga jalan. Oleh sebab itu sekali lagi, ini kesempatan sampai pukul 00 nanti malam, mudah-mudahan ada yang datang lagi. Siap dipanggil saya untuk saya tanda tangani, sore boleh, malam boleh, kapan saja boleh, siap saya datang ke sekolah misalnya. Siap ya, insya Allah demi kita semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya mengingat waktu, kita persilakan kepada ibu kita, Ibu Masyillah, untuk menyampaikan mungkin dalam judul hari ini, diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Mari kita dengarkan ada penjelasan dari ibu kita, calon guru penggerak. Sampai di sini, mohon maaf barangkali agak sedikit intonasi, mohon maaf, sebenarnya tujuannya adalah baik. Demikian kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya boleh matiin ada Bapak. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Masyitah sebagai pemateri. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula selawat beriring salam kepada kepakuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat dari perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam dan dapat menikmati indahnya pendidikan seperti yang kita rasakan
meluangkan waktunya yang seharusnya mungkin jam sekarang sudah bisa beristirahat di rumah mengingat hari Jumat. Nah, pada hari ini ibu-ibu telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai diseminasi budaya positif, biar tidak tegang lagi ibu-ibu, bisa dengan kita mulai dengan SBK. Siapa yang mau, kira-kira dari ibu, siapa yang mau memimpin SBK? Oh, tidak ada Bu Mas. Ada yang bisa mewakili Ibu Mina? Bisa? Bisa. Baik ibu-ibu, untuk merileks karena kegiatan dari tadi pagi hingga siang ini untuk mengikuti pemaparan dari kita, saya ingin coba semuanya kanan jempol. Boleh berdiri, boleh. Tangan kanan jempol, tangan kirinya telunjuk. Dada ya. Dada tangan kanan jempol dan tangan kiri telunjuk. Nah, nanti dari ini kita bisa merefleksi apa yang akan kita lakukan hari ini. Nanti sambil bermain ini, tolong nanti ibu kamu udah siap mengikuti. Nah, jadi di tangan kanan ini berarti saya, tangan kiri berarti ingin berubah. Jadi ketika saya ingin berubah, saya ingin berubah. Jadi antara tangan ucapan kita dengan ya, kita mulai. Ya. Saya ingin berubah. 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 Kalau dibalik gimana Bu? Boleh kamu Nggak boleh Bu, nggak cinta berdirian namanya Bu. Mantap. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Nah, jadi bisa nggak memberikan saya apa yang kita lakukan tadi? Enggak. Apa makna dari kita perlakuan tadi? Kita melakukan saya itu ada nggak refleksinya? Iya. Iya, tepuk tangan untuk Bu Nadia. Iya, Bu, bahwasanya kurikulum itu selalu berubah-ubah, dia statis, nggak pernah dia dinamis, nggak pernah dia tetap. Jadi dari kurikulum 13 kita pindah ke kurikulum merdeka. Jadi semuanya saya mengharap, mungkin Bapak juga, kita harus berubah dari kurikulum merdeka. Jadi semangat buat kita semua. Ya, sekali kata buat Mina luar biasa dengan SDG-nya. Saya ingin berubah. Baiklah, Ibu, saya menegaskan di sini yang bahwa saya di depan ini bukan lebih hebat daripada ibu-ibu. Saya di sini berbagi pengalaman atau berbagi praktik apa yang sudah saya pelajari atau saya belajar dari pendidikan calon guru penggerak. Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita di sini menyamakan persepsi dari diseminasi budaya positif tersebut. Dengan diseminasi budaya positif ini, harapan saya Bapak Ibu dapat menambah wawasan tentang budaya positif sehingga bisa kita terapkan di sekolah kita dan dapat mewujudkan visi sekolah kita.
Selanjutnya, saya ada pertanyaan pemantik, di mana yang nomor 1 yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana ibu-ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Nah, jawabannya disimpan dulu. Kemudian nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi. Bisa jadi. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus dapat memberikan solusi setiap masalah siswa. Seharusnya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya, betul, harus. Nah, jawabannya disimpan dulu ibu bapak. Jawabannya nanti apakah tepat atau tidak tepat, apakah jawaban yang terbaik nanti akan kita lihat kembali di akhir pertemuan kita setelah saya memberikan materi tentang budaya positif. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Yaitu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai positif itu apa ya ibu bapak? Nilai-nilai positifnya? Kerjasama itu merupakan iya, kemudian tanggung jawab termasuk nilai-nilai positif. Kemudian disiplin. Iya. Contoh lainnya ibu bapak? Selain disiplin, tanggung jawab, kerjasama, ada lain? Dan lainnya, yang itu merupakan akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, konsep inti untuk menciptakan budaya positif yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat posisi kontrol restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, berdasarkan dari keenam ini, menurut bapak ibu yang merasa asing atau baru terdengar, baru terlihat dari bapak ibu, kira-kira yang mana? Segitiga restitusi. Nah, nanti akan kita lihat apa itu segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini ada permainan di mana bapak ibu melakukan kegiatan cobalah buka. Di sini Anda bersama kawan Anda. Ini ada kawan kan di samping berpasangan. Tugas Anda adalah menggempalkan salah satu tangan Anda. Menggempalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga, yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Tugas B, kawan dari pasangan Anda, tugas B yaitu adalah mencoba membuka segala cara untuk membuka kepala tangan kawan Anda. Kemudian bisa dengan membuka
Yang kedua, saya takut nanti diketahui rahasianya. Sangat sensitif, saya simpan nih sebenarnya. Oh, luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepekaan Anda? Siapa yang mengontrol? Membuka dan menutup. Siapa yang mengontrol kira-kira? Diri kita sendiri. Merupakan tidak bisa dikontrol oleh orang lain, merupakan dari kita sendiri kontrolnya. Kemudian selanjutnya dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu tergantung dari kontrol kita sendiri. Apakah mau melaksanakan atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ada perubahan paradigma tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, di mana teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, untuk sekarang nampaknya kita yang mengontrol murid ibu bapak kan? Ya atau tidak? Sebenarnya tidak. Yang mengontrol diri mereka mau membuat PR, mau melaksanakan piket, padahal dia sendiri. Kita hanya mengarahkan. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian penguatan positif ya atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, apabila dilakukan setiap hari akan dilakukan berulang kali. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Apakah dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid apakah yang dapat menuju dengan identitas gagalnya? Belum tentu. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar? Tidak. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan hubungan permusuhan akan terbentuk dari dengan adanya memaksa. Selanjutnya yaitu stimulus respon atau teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon yang di sebelahnya ada teori kontrol. Di mana menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Misalnya, coba Bapak Ibu perhatikan, stimulus responnya itu yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian kalau dia dikontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda, tidak sama semua. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kesalahan semua perilaku memiliki tujuan yang ingin mereka lakukan.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Selanjutnya, dari disiplin positif ini yaitu apa itu disiplin positif dapat kita lihat merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kalau kita sekarang mungkin mendengar kata disiplin itu erat hubungannya dengan aturan, peraturan atau hukuman. Padahal tidak, disiplin itu dari kontrol kita sendiri, tidak seperti yang kita pikirkan. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, yang sering mungkin kita lihat di kurikulum merdeka yang mengacu pada pemerintah yaitu ada profil pelajar Pancasila, mungkin sering juga kita nyanyikan. Yang pertama yaitu apa itu, Bu? Pelajar Pancasila pada Tuhan yang Esa Ahlak mulia, kebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan berbawa pikir. luar biasa. Iya, Ibu Tia sudah paham kan ini? Ya. Inilah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah, insya Allah juga Pak ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dari ketiga ini. Kira-kira Ibu Bapak yang mana? Yang dari ketiga awal ini, yang mana yang memiliki pada diri Bapak Ibu motivasi perilaku manusia? Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Ibu Bapak yang mana? Yang satu, dua, atau yang tiga? Yang ketiga. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, yang ketiga. Nah, pada nyatanya, padahal sering kita jumpai kalau misalnya pada anak-anak kita yang satu dua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya mereka mengerjakan misalnya piket. Itu untuk apa? Menghindari hukuman. Nah, mungkin apakah pada orang dewasa ada juga seperti itu? Tentu ada. Bapak Ibu kira-kira kalau kita tidak mengupload kinerja, apakah hukumannya? Nah, tidak mendapatkan tunjangan. Seperti itu sebenarnya kita ada. Banyak yang nomor 2 apa ya? Nah, kemudian yang nomor 2, Urnia. Betul, ya. Diperkuat lagi sampai kemana ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, kita melakukan sesuatu itu karena ada imbalan, ada penghargaan. Berarti kita kebanyakannya yang satu, dua. Nah, mungkin bisa kita jalankan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang satu dua ini biasanya motivasinya eksternal dari luar Bapak Ibu. Kalau misalnya yang ayat ketiga itu merupakan motivasi dari
kita sendiri. Itu Bu, kalau yang ketiga itu seseorang berarti telah mengamalkan ilmu tasawuf. Iya, Bapak. Itu yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 masih fikih semua itu. Fikih itu berkelahi pun jadi. Nah itu fikih. Fikih ada hal-hal yang demikian. Istilahnya mengharapkan sesuatu, mengerjakan sesuatu ada imbalan. Nah, itu fikih. Kalau itu memang dari diri sendiri ya, timbul dari sini ya. Itu tasawuf. Tapi kalau bisa ke nomor 3 ya. Alhamdulillah, kita sama-sama Pak ya. Dan kemudian yaitu yang selanjutnya hukuman konsekuensi restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Saya kasih waktu untuk membacanya. Ya, terima kasih Bapak untuk berhadir mengingat hari Jumat Bapak ya. Terima kasih Bapak. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sini ada masalah di hukuman ini sangat menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi ini ada yang dibuat. Kemudian restitusi ini, nah coba Bapak Ibu lihat masalahnya dulu. Nah, kemudian apa yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Mari kita lihat. Nah, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana, satu arah, tidak ada kesepakatan berupa hukuman psikis dan fisikis. Artinya di sini apa? Contohnya, misalnya anak kita datang ke sekolah yang harusnya memakai sepatu warna hitam, tetapi dia memakai sepatu warna putih, langsung ambil sikap suruh buka sepatunya sehingga kakinya telanjang, kemudian menyuruhnya untuk keliling lapangan 10 kali. Itu merupakan hukuman. Karena apa? Satu arah. Itu tidak ada kesepakatan, hanya ada dari satu arah, yaitu dari guru saja. Kemudian kalau psikis itu biasanya berkata kasar, walaupun pada kita itu tidak kemudian kalau pada murid itu mungkin bisa menyakitinya dengan berkata kasar. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Misalnya konsekuensi apabila telat masuk 5 menit atau surat-surat pendek, itu merupakan konsekuensi, ada kesepakatan antara guru dan siswa, itu merupakan konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Nah, yang ibu bapak tadi yang masih asing terdengar, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga ini kira-kira mana yang lebih bagus? Dengan restitusi, ada menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira kamu kenapa pakai sepatu warna putih? Bu, kemarin karena saya hujan, basah. Nah, itu mengarahkan anak-anaknya. Iya. Kemudian selanjutnya, nah ini saya ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Belum Bapak Ibu? Menyepakatinya. Iya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis.
Itu merupakan konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman itu berupa fisik yang dihukum. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya Bapak Ibu, Budia sudah tahu cara membedakan antara konsekuensi atau hukuman. Luar biasa emang Budia. Dan kemudian yang terakhir, iya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini menurunkan kualitas karena dia selalu berharap. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Karena apa? Apabila kita misalnya nanti di dalam pelajaran kita memberikan penghargaan tiap hari sehingga dia ingin cepat-cepat, kreativitasnya sudah tidak ada lagi, bisa jadi. Iya, kemudian penghargaan juga menjadi menghukum seperti yang penjelasan nomor 1 tadi. Selanjutnya yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan, Kalau peraturan itu berarti sepihak membuatnya, yang guru atau sekolah. Akan tetapi kalau keyakinan itu benar-benar datang dari siswa itu sendiri berdasarkan apa yang nilai-nilai itu yang diyakini bahwa untuk mencapai kenyamanan di dalam kelas. nah, luar biasa Ibu Mina. Dapat apa ya Ibu Mina ya? Iya. Keyakinan itu merupakan kesepakatan kita bersama murid membuatnya. Kemudian kalau peraturan, nah kira-kira Bapak Ibu peraturan misalnya harus memakai helm, itu Ibu Bapak melaksanakannya berdasarkan dari peraturan atau keyakinan? Hah? Yang pertama yaitu dari peraturan. Kalau tidak ada peraturan pasti kita tidak. Kemudian baru kita menimbulkan keyakinan. Mengapa kita memakai helm? Karena untuk keselamatan dalam berkendara. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena yang pertama peraturan Ibu Bapak kan? Selanjutnya menimbulkan keyakinan. Bagus Bapak. Nah, selanjutnya, kita lihat mengapa keyakinan bukan peraturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Nah, kita sepakatkan dengan siswa di dalam kelas. Apa keyakinan kita atau kesepakatan kita di dalam kelas? Misalnya, apa Bapak Ibu? Untuk bertanggung jawab. Boleh. Kemudian kalau peraturan itu dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Itu yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama kita memberikan pemahaman dulu tentang keyakinan kelas kepada anak-anak. Kemudian mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas.
kelas. Nah, kemarin saya ada mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak, kemudian mencurahkan pendapatnya di sticky note, kemudian menempel ke papan apa yang mereka sepakati. Mereka ada yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian setelah mereka mencurahkan pendapatnya, kemudian mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Kertas ukuran pastel di dalam, semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapatnya. Kemudian ditempelkan ke depan, semua anggota kelas dapat melihat curahan hati dari kawan-kawannya dan dari mereka sendiri. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, gantilah kalimat-kalimat positif menjadi kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan tidak boleh telat. Kira-kira kalau kalimat positifnya apa? Ibu bapak, datanglah lebih cepat. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian contohnya tidak ejek-ejekan. Lebih baik saling menghargai. Iya. Bertingkah laku sopan dan santun. Tidak boleh tidak melaksanakan piket. Bahasa positifnya apa? Kalimat positifnya. Belajarlah bertanggung jawab. Belajarlah bertanggung jawab. Nah, setelah dikoreksi kalimat negatif dan menjadi positif, kemudian tinggal kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka dipersilakan untuk sama-sama membaca dengan anggota kelas semua. Apakah ini telah disepakati? Kemudian baru pada kesepakatan atau keyakinan kelas itu, kalau masih anak-anak, kalau belum bisa tanda tangan, bisa dengan cap jempol. Kemudian tulis nama mereka. Ini kesepakatan kelas kita. Apabila ada masalah, kita menanyakan apa keyakinan kelas yang kalian langgar. Nah, kita tanyakan kembali berdasarkan keyakinan ke kelas. Kemudian kita tempelkan di dinding ke kelas. Iya, Bapak Ibu. Kemudian restitusi posisi 5 kontrol. Nah, dari kelima ini, Bapak Ibu kira-kira memilihnya sebagai apa? Sebagai posisi 5 kontrol ini posisi apa ya Bapak Ibu? Kira-kira ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya apa yang ada pada Bapak Ibu? Nah, coba Bapak Ibu pikirkan, kemudian simpan jawabannya dulu. Sebagai apa? Saya misalnya sebagai teman karena apa, kemudian sebagai pemantau karena apa. Itu Ibu simpan dulu jawabannya. Sebagai apa kira-kira? Yang sebagai penghukum ada? Penghukum tidak. Kemudian pembuat rasa bersalah ada? Tidak. Kemudian sebagai teman ada? Coba acungkan tangannya. Iya. Kemudian sebagai pemantau ada? Kemudian sebagai manajer ada? Sebagai manajer Ibu Bapak ada? Dan disimpan dulu jawabannya, nanti kita lihat yang mana yang tepat untuk posisi 5 kontrol kita. Nah, selanjutnya, nah sekarang ada video dari restitusi 5 kontrol. Bagaimana yang seharusnya? Nah, ini merupakan posisi penghukum. Kenapa lama? Ya, ada. Nggak tahu ya. Sini kamu. Ayo. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mampu
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa Mami? Kapan sih aku udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya. Ini siapa? Sudah terlambat, masih berani jalan sih. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Nah, kemudian selanjutnya Mona membuat rasa bersalah. Dengan orang yang sama di Bapak ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang kedua. Sampai ibu yang bisa melihat kamu. Dan dia juga nggak kenal. Maaf, Bu. Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus? Ya, ibu guru Indonesia. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu aja bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah sih. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sekali khusus dengan Kemudian posisi teman yang ketiga dari ibu semua ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu bukannya kayak ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Karen! Selamat pagi, Bu. Apa kira-kira sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Karen! Aduh, sakit kepala saya Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Rek? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, anak-anak kira dengan sekolah yang mana yang kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda sudah sedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau dalam komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari video tersebut tadi ada yang sudah menjawab sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Kira-kira Ibu Bapak apakah sudah berpindah nih opsinya dari kemarin dari tadi? Kira-kira dari 5 opsi itu apa yang lebih bagus Bapak Ibu? Manajer. Karena apa? Memperbaiki kesalahan. Iya. Kemudian dapat kita lihat kembali apa itu sekali-sekali. Kadang-kadang orang konsisten Ibu Bapak ya, melihat keadaan. Iya. Kemudian, nah, kalau sebagai penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal yang saya katakan tadi, yaitu dengan menghukum, yaitu berkata kasar. Itu verbalnya. Kalau fisik yang mengelilingi lapangan. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Namun itu biasanya anak-anak hanya berlaku secara jangka pendek. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya apa? Dengan berkata sebagai temannya, bantu ibu lah nak, itu sebagai teman. Tetapi dia hanya bergantung pada guru tersebut, tidak berlaku untuk semua guru. Dia hanya sebagai teman dengan guru tersebut, tapi tidak semua guru. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Nah, ini yang konsekuensi tadi. Peraturannya apa? Mau tidak dilakukan? Itu sebagai pemantau. Dia hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja. Kemudian kalau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tadi menanyakan, mengapa kamu melakukan tersebut? Karena ada alasannya pasti. Kemudian, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kemudian, nah, ini dampaknya. Kalau penghukum, anak menjadi pendendam, menjadi dendam terhadap guru tersebut. Kemudian tidak menyukai guru atau guru tertentu. Misalnya pada pelajaran PJOK,
karena selalu misalnya ini ya sering memberi hukum sehingga dia tidak menyukai dengan pelajaran tersebut dan bapak tersebut. Kemudian membuat merasa bersalah, dampaknya itu apa? Memang suaranya lembut namun menyalahkan siswa, membuat siswa merasa bersalah. Kemudian dampaknya lagi rendah diri dan menarik diri. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang. Yang saya bilang tadi yaitu hanya pada satu guru. Kemudian membuat siswa tidak mandiri, bergantung pada guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau itu dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri kalau pada pemantau dampaknya tersebut. Kemudian kalau pada manajer dampaknya itu apa? Murid itu mandiri karena ada dari diri mereka. Kemudian peserta didik ini memecahkan masalahnya sendiri. Kira-kira masalahnya karena apa? Dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Perlu makan, perlu minum, perlu sandang, papan, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang tidak perlu dikasih sayang, gitu kan? Nah, semua orang pasti memerlukan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Nah, apabila ada kemampuan kita butuh dari penguasaan atau butuh diakui. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, tidak melulu dikekang, jadi butuh kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan merasa senang. Siapa kan yang tidak perlu senang? Semua merasa perlu senang. Bapak Ibu kira-kira senangnya kenapa? Kalau senangnya kenapa? Dapat duit. Banyak uang. Bukan jadi punya banyak waktu untuk baca online. Ibu apa? Kira-kira kalau senang kenapa? Kalau senang kenapa? Karena apa senangnya? Sesuatu keinginan tercapai, misalnya dapat beli rumah gitu ya. Iya, itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya, nah pernyataan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Nah pernyataan tersebut, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhannya tadi, kan tadi ada kebutuhan kebutuhan perasaan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan. Iya, ini merupakan kesenangan ya. Kan untuk bersiul bersenandung. Berdasarkan hal tersebut kan ada keyakinan kelas dan ibu dapat kita selesaikan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas. Kita boleh anak ibu bersenandung nanti waktu istirahat. Nah kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira ini kebutuhan apa? Kesenangan, kasih sayang,
Misalnya anak melulu di dalam kelas, kan bosan. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa dia? Kesenangan, kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan. Kebebasan, ya langsung dapat saya. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa ini? Dihargai itu termasuk kebutuhan penguasaan, betul diakui. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang tadinya ibu bapak bilang masih rasa asing. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, coba kita lihat dulu video berikut ini. Cara segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada posisi ini yaitu guru memposisikan diri sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkahnya tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Ini berikut ini. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelasnya.
kepada ibu materi kita yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentu bagi kementerian dan tempat untuk kita. Semoga bermanfaat. Kemudian kami juga membuka sesi untuk bertanya. Siapa yang bertanya kami persilahkan. Siapa dari teman-teman kita yang ingin bertanya, mungkin juga memberi tanggapan atau tanggapan ya. Bukan balik. Oh iya. Ini dari Ibu Ida, kami persilahkan Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang telah memberikan semua materi kepada kita. Jadi sekarang saya bertanya sedikit yang tentang ada materi tadi tentang keyakinan. Ini keyakinan keras dibuat di awal tahun pelajaran, kan? Pada saat tahun pelajaran berlangsung bagaimana? Dan saya sebagai guru bidang, apakah perlu membuat keyakinan kelas? Karena kan di kelas sudah ada keyakinan kelas. Hanya itu saja. Terima kasih. Akan luar biasa. Kami persilakan kepada Ibu kita untuk menjawab. Langsung dijawab ya. Nah, terima kasih Bu Nida untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, apakah keyakinan kelas itu dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau sedang berlangsung atau bagaimana? Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu memang dilaksanakan di awal tahun pelajaran waktu mereka naik kelas baru. Mungkin ada kesepakatan baru bersama kelas baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Nida sebagai guru bidang atau guru mata pelajaran, apakah perlu membuat keyakinan kelas? Sedangkan di kelasnya sudah ada keyakinannya, apakah perlu? Nah, menurut saya perlu juga untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin yang dibuat kelas itu kan secara universal, secara umum. Kalau pada guru bidang misalnya Ibu Nida sebagai guru mata pelajaran agama, nah nanti ada peraturan di mana harus menghafal surah apa. Misalnya kalau tidak menghafal itu keyakinan kelas apa yang dilanggar. Nanti ada kesepakatan sendiri untuk mata pelajarannya. Mungkin kalau pada PJOK kalau telat 5 menit yang tadi misalnya bisa keliling lapangan 2 kali, itu termasuk dari keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan mata pelajaran. Seperti itu Ibu Nida. Bagaimana Ibu Nida? Terima kasih. Oh, boleh Ibu. Ibu pernah juga itu termasuk dari menstabilkan identitas, kemudian baru kita ke tahap validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kita menanyakan kepada anak. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, kemudian nanti anak-anaknya akan menjawab. Kemudian baru yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Dan baru dia memberikan solusinya sendiri. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti akan menyelesaikan sendiri solusinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu video sudah sampailah di penghujung acara. Dan semoga Bapak Ibu dapat ilmunya bisa diterapkan di dalam kelas dengan harapan dapat menunjukkan visi sekolah kita. Amin. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya, telah meluangkan waktunya yang harusnya jam sekarang sudah ada di rumah tapi masih
meluangkan waktu untuk berhasil pada hari ini. Terima kasih semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ana yang luar biasa menerangkan kita pada hari ini. Belajar saya menambah lagi. Di awal tahun memang kita guru kelas kita memang sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Alangkah baiknya kita semua di kelas itu sudah tahu siapa sih guru-guru bidang yang mengajar di kelas kita. Nah sebaiknya di awal tahun itu guru kelas itu berkompromi ataupun saling kerjasama dengan guru bidang agar nanti kita merangkum sebuah keyakinan di dalam kelas sehingga tidak ada tumpang tindih dengan guru bidang yang lainnya. Katakan kalau kita banyak membuat keyakinan, nanti anak-anak akan terjadi kebosanan atau kayaknya suatu penekanan gitu. Iya. Jadi kita buat rangkuman terus nanti. Nah, kita sudah ada kesepakatan ya tentang agama, tentang olahraga, kita buatlah di dalam kelas itu. Semuanya kita rangkul dengan guru kelas. Jadi sehingga anak-anak itu tidak banyak terbebani. Nah, perasaannya terbebani. Ini dan lagi masuk guru bidang. Ini pasti ada ini aturannya. Nah, gitu. Jadi maunya kita guru kelas dengan guru bidang kerjasama buat kesepakatan itu yang mungkin dari saya buat. Iya, luar biasa Bu Mala. Terima kasih untuk tanggapan dan tambahannya. Mungkin dapat kita terapkan ke depannya seperti itu Bu Mala ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama tadi. Nah, yang berdasarkan hasil tadi saya jelaskan tadi, bagaimana apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, sudah terjawab ya karena sudah mengikuti materi tadi. Kemudian, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Tidak efektif, tapi efektifnya untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus dapat memberikan solusi setiap masalah. Solusinya itu dari siswa, ya dari mereka sendiri. Guru hanya mengarahkan. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah hal tersebut efektif? Efektif. Tapi ada yang lebih efektif. Tapi ada yang lebih efektif lagi, yaitu sebagai manajer. Sudah paham itu Bapak? Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan dari pertama mengikuti acara hari ini, apa kira-kira yang Bapak Ibu rasakan? Ya, Ibu Mina. Kalau saya hari ini merasa bahagia karena saya merasa apa yang selama ini saya anggap sudah benar saya lakukan ternyata masih salah. Dan dengan mendapatkan pencerahan seperti ini saya sudah bisa menerapkannya dan mengimplementasikannya di dalam kelas saya nanti dengan adanya keyakinan kelas, kemudian itu dilakukan dengan manajemen kontrol yang berpihak kepada murid, kemudian adanya sedikit restitusi dan itu membuat sangat membantu saya nanti ketika berada di dalam kelas untuk mengatasi masalah dengan anak-anak. Ya, terima kasih buat Ibu Ana, luar biasa. Mungkin ada lagi yang merasa senangkah atau merasa upaya dari kegiatan kita hari ini. Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikurangkan. Oh ini tadi berdasarkan hasil input tadi ini yang kurang tepat. Nah, ada? Atau Alhamdulillah Pak sasaran. Sesuai harapan. Alhamdulillah sesuai dengan harapan dan sudah ada gambaran acuan yang akan kami perbaharui di dalam kelas masing-masing. terima kasih rekan semua untuk refleksi
di hari kasih kepada ibu semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses Mbak Sita. Demikian serangkaian acara hari ini, diskriminasi budaya positif. Semoga bermanfaat, memberi syafaat untuk kita semua. Jadilah guru yang selalu diteladani oleh murid-murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, kita speaking dulu dengan tepuk semangat. Siapa yang mau pimpin? Ayo, siapa nak? Akila, oh ya, boleh Akila maju depan nak. Jangan besar suaranya. Ayo semangat. Tepuk semangat. Satu lagi, ada lagi? Ada. Ayo. Tepuk pistol. Ambil pistol. Isi pistol. Tembak dong. Terima kasih Kak. Tepuk tangan. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas itu yaitu yang kita buat bersama-sama antara ibu dengan anak-anak ibu semua. Itu kesepakatan yang ada di dalam kelas kita. Ayo, kira-kira ada kesepakatan tidak di kelas kita? Ada. Gimana Isra, ada tidak? Ada. Keyakinan itu peraturannya, Bu. Keyakinan itu peraturannya. Kira-kira keyakinan itu peraturan
kita lihat ya. Nah, baik atau buruk. Nah, di dalam gambar ini mana gambar yang baik, mana gambar yang buruk? Nah, kira-kira yang ini baik tidak? Baik. Mana baik? Buang sampah. Jadi harus menjaga kebersihan. Kemudian yang ini.
sampah berarti menjaga kebersihan. Ini kelompokan. Kemudian yang tidak ejek-ejekan berarti saling apa nak? Saling menghargai. Ini dikelompokkan. Nah, tidak boleh membuang sampah berarti menjaga kebersihan. Itu tidak boleh mencuci tangan di tempat sampah. Ini yang membawa peralatan berarti tanggung jawab. Nah, dari hasil yang telah kita tulis semua sudah kita kelompokkan, yaitu sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa nak? Menjaga kebersihan. Kata positifnya apa? Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Tolong siapa yang mau pergi sebentar? Lihat. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, tidak ejek-ejekan, tidak boleh berantem, tidak boleh pukul-pukulan. Itu kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif apa nak? Saling menyayangi dan menghormati teman. Iya. Tolong ditulis, siapa yang nulis? Ya, ayo. Boleh. Berarti harus datang ke sekolah tepat waktu. Berarti kalimat positifnya apa nak? Disiplin. Kalau disiplin kalimat positifnya apa? Datanglah tepat waktu. Kemudian siapa yang mau? Iya, ya boleh. Setelah kita buat semua, tadi sudah ditempel semua keyakinan kita. Sekarang kita sidik jari bahwa ini punya kesepakatan dengan kita. Kita sidik jari di sini nak ya, di gambaran bunganya. Setelah kita sidik jari, sekarang kita tempel di dalam di dinding kelas kita. Nah, gimana cocoknya? Nih, tolong beritahu sama adik. Nah, bantu Mila. Ya. Semoga anak-anak ibu semua dapat bertanggung jawab, dapat saling menyayangi, dapat apa lagi? Saling menghormati, jujur, bertanggung jawab. Tetap semangat untuk belajar semua. Sekarang boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asdea, Aira. Kok cemberut? Ini loh Bu, Aira rusakin kotak pensil kami sampai tutupnya terlepas. Apa begitu Aira? Betul Bu, tapi kan kami nggak sengaja. Siapa suruh Asdaya dan kotak pensilnya di kursi? Kami kan nggak sengaja. Tapi kami udah minta maaf Asdaya. Asdaya nggak marah-marah ke kami. Kamu sih dulunya nggak lihat. Udah ya, nggak usah ribut. Ibu panggil kalian kemari untuk duduk bersama mencari solusi masalah ini, bukan saling menyalahkan.
siapa yang salah dan siapa yang benar? Baik, Bu. Asdea, semua orang di dunia ini pasti punya rasa amarah. Itu juga dengan ibu. Ibu juga punya rasa marah, rasa kesal sama orang yang julid sama ibu. Tapi tadi kamu cuman marah-marah aja kan? Tidak sampai mencubit dan memukulnya? Ya Bu, saya tadi cuma marah-marah aja kepada Aira, tidak sampai mencubit dan memukulnya karena saya masih menahan amarah saya dan saya pun masih sayang kepada Aira. Wah, bagus dong. Kamu masih punya rasa kasihan, masih bisa menahan amarah. Asdea, setelah kamu marah-marah sama si Aira, apa yang kamu rasakan? Terus, setelah kamu marah-marah, kotak pensil ini akan kembali utuh ya? Ya Bu, saya malah menjadi capek. Nah, sekarang ibu mau bertanya, Aira, Asdea, apakah kalian masih ingat tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah kita buat? Tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Masih Bu, kita harus saling menyayangi agar kelas tetap harmonis, aman dan nyaman. Alhamdulillah kalian masih ingat. Aira, Asdea, apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian? Iya Bu, kami siap. Asdea, kira-kira sekarang apa yang kamu minta dari Aira supaya masalahmu selesai, nak? Ya, saya ingin meminta Aira untuk membayar kotak pensil saya yang sudah rusak ini. Namun saya pikir kotak pensil ini bisa kok diperbaiki. Nanti saya akan minta tolong Aira memperbaiki kotak pensil ini yang sudah rusak. Aira, maafkan saya ya, tadi saya sudah marah-marahin kamu. Aira, bagaimana? Asdea sudah meminta maaf. Apakah kamu memaafkannya? Ya, bukan memaafkan Asdaya. Maaf juga ya Asdaya karena sudah merusak kotak pensil ini. Tadi saya juga salah karena atas kecerobohan saya juga minta maaf. Saya salah taruh kotak pensil, seharusnya saya meletakkan kotak pensil di tempatnya. Maaf ya. Alhamdulillah. Apakah kalian benar-benar sudah baikkan ini? Ya Bu. Kalau begitu apakah kami sudah boleh istirahat? Iya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Afuza dari kelas 4A SD Negeri Lapanurun. Menurut saya penyelesaiannya sudah tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar atau